Bus Transjakarta tabrakan dan sejumlah sepeda motor berjatuhan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut akibat jalan licin setelah diguyur hujan dan terkena tumpahan oli. Bang, licin bang, hati-hati licin, di sini licin, hati-hati licin. Dua pengendara motor tiba-tiba terjatuh saat melaju di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Sejumlah pemotor lainnya juga mengalami insiden yang sama karena licinnya aspal jalan. Beruntung para pengendara motor tidak terluka. Selain kondisi aspal jalan yang licin pasca diguyur hujan, kecelakaan juga disebabkan tumpahan oli. Enggak situ depan busway tandain kutut, biar jangan ke sini. Licin gitu. Seorang pemotor sempat tersulut emosi dan meminta petugas memasang penanda agar tidak ada lagi korban lainnya. Tidak hanya 5 pengendara motor, licinnya aspal juga mengakibatkan 2 armada bus Transjakarta kecelakaan. Kondisi kedua bus yang melintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya rusak parah di bagian depan dan belakang. Itu kayak kaget aja, tiba-tiba jeduk. Iya. Katanya dia licin. Iya. Karena tidak terluka, para pengendara motor yang sempat terjatuh kembali melanjutkan perjalanan. Sementara 2 armada bus Transjakarta dibawa ke Polbus di Jakarta Timur. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya sempat macet. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai penggusuran kios di Menteng Dalam, Jakarta. Penggusuran lantaran kios berdiri di atas trotoar dan tidak berizin. Kericuhan ini terjadi saat petugas Satpol PP menggusur puluhan kios tak berizin di Menteng Dalam, Jakarta. Sejumlah pemilik kios menuntut adanya ganti rugi atas penggusuran ini. Kayak gitu, ada penggantiannya. Tidak menghiraukan protes yang dilancarkan pemilik bangunan, adu mulut disertai saling dorong pun berlanjut. Satpol PP berdalih penggusuran sudah sesuai aturan dan relokasi bagi pemilik kios yang terdampak juga telah disediakan. Dari 25, 6 yang masih bertahan, 19 mengosongkan diri. Dan tentunya kita jangan, kalau ada pedagang, itu pedagang juga sudah kita berikan relokasi di JS yang belakang gedung KPK dan juga di JS di Pasar Minggu. Selain penataan trotoar, penggusuran dilakukan sebagai upaya revitalisasi saluran kali baru. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab kembali digelar dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Dalam sidang, jaksa menanggapi bahasa kotor yang digunakan Rizik Syihab dalam berkas eksepsinya. Ketegangan sempat terjadi dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Rizik sempat terlibat keributan dengan petugas keamanan setelah tertahan di depan pintu gerbang gedung Pengadilan Negeri. Setelah beberapa lama, tim kuasa hukum Rizik akhirnya masuk ke dalam gedung Pengadilan Negeri. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa Rizik Syihab kembali digelar tatap muka. Dalam tanggapannya, jaksa menyoroti terkait bahasa kotor yang digunakan Rizik dalam eksepsinya yang seharusnya tidak dituangkan dalam berkas eksepsi karena dinilai tidak beretika. Juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditampilkan kepada jaksa penuntut umum.
Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, dan tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. JPU kemudian meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan memutuskan dalam putusan sela dengan melanjutkan agenda sidang dan pembuktian perkara. Sementara itu kuasa hukum Rizik tetap pada eksepsinya. Iya, karena kan kita beberkan jelas di situ fakta-faktanya, kita bantah semua dan kita menggunakan bukti seperti itu. Tapi yang ada tadi kebanyakan jaksa kan malah melempar bahwa banyak isinya baper lah, tersinggung dengan kata-kata pandir, dungu, dan zalim setelah sedang semestinya dan semisalnya. Sebelumnya pada Jumat lalu tim kuasa hukum Rizik mengajukan eksepsi dalam sidang yang digelar tatap muka. Tim kuasa hukum Rizik menilai penggabungan pidana umum dan khusus tidak tepat. Jaksa menghubungkan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tapi peristiwa hukum yang didakwakan adalah pelanggaran SKB Menteri tentang larangan Front Pembela Islam. Sedangkan dakwaan kelima menghubungkan Undang-Undang Ormas Jungto KUHP yang dinilai tidak dimungkinkan. Karena itu kuasa hukum meminta agar dakwaan pertama dan kelima batal demi hukum. Dalam eksepsinya, Rizik Syihab juga mengatakan acara di Petamburan justru dibantu dari kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Detesmen khusus 88 anti teror kembali menangkap 3 terduga teroris di Makassar yang terkait langsung dengan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Sementara kepolisian menjelaskan penangkapan teroris di Jakarta belum ada hubungan dengan teroris di Makassar. Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan 3 terduga teroris yang ditangkap, yakni MM, seorang perempuan yang memiliki peran mengetahui perencanaan pengantin bom bunuh diri L dan YSF dan memberikan motivasi pelaku untuk berjihad. Selain itu, dari hasil pengembangan yang terkait langsung dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Densus telah menangkap 9 orang tersangka. 2 diantaranya meninggal dunia karena merupakan pengantin bom Gereja Katedral. Nah, sekarang tim masih mendalami apa korelasinya keempat tersangka ini yang katanya ex organisasi terlarang, sudah ormas terlarang ya, bukan ormas terlarang yang ada di yang kemarin dinilai oleh pemerintah, dengan dia sebagai tersangka anggota teroris. Nah, ini yang saya katakan, ini akan kita dalami, masih kita dalami. Termasuk ada yang menanyakan, Pak, ada hubungannya nggak dengan Makassar, JAD Makassar? Sampai dengan detik ini, belum ada hubungannya antara ledakan bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan yang kemarin kita amankan 4. Itu belum. Karena ini masih sangat pagi untuk saya sampaikan, termasuk apa sih sasarannya, apa motivasinya, kelompok apa. Yang Jakarta ini baru kemarin siang kita tangkap. Jadi masih pagi sekali, masih dini. Sekarang yang bersangkutan masih kita dalami terus. Termasuk apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman media, itulah yang sebentar didalami oleh Densus, penyidik Densus 88. Tim Gegana Brimopolri meledakkan bom rakitan yang disita dari rumah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bom rakitan sengaja diledakkan karena tidak memungkinkan dipindahkan. Inilah detik-detik saat tim Gegana Brimopolri meledakkan salah satu bom yang ditemukan di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur pada Senin sore. Bom sebelumnya ditanam dalam lubang dan diletakkan di tengah lapangan agar tidak membahayakan warga. Polisi sengaja meledakkan bom rakitan ini lantaran tidak memungkinkan dipindahkan. Petugas menemukan total 4 bom di rumah terduga teroris di Condet. 1 bom diledakkan di lokasi penggeledahan dan 3 lainnya di sebuah lapangan di Batu Ampar.
Selain barang bukti bom rakitan, polisi menangkap 2 terduga teroris serta 1 unit mobil dari penggeledahan di Condet. Tim Jibom dari Satuan Gegana Polda Metro Jaya memutuskan untuk melaksanakan disposal di 2 lokasi di mana ditemukan TATP tersebut, yaitu di Sukasari, Serang Baru, Bekasi, dan di Condet, Jakarta Timur. Polisi juga masih mendalami temuan barang bukti yang disita dari para terduga teroris terkait dengan ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah bom bunuh diri di Makassar terjadi, satu persatu terduga teroris diringkus polisi. Selain terduga teroris dan barang bukti bahan peledak, dari hasil penggerbekan juga ditemukan buku dan atribut ormas terlarang. Terkait dugaan keterlibatan ormas tersebut, kepolisian masih akan menyelidiki lebih lanjut. Semua barang bukti yang didapatkan di TKP tentunya akan menjadi temuan awal yang akan didalami oleh teman-teman penyidik Densus 88 Anti Teror Polri. Ya, termasuk itu. Jika ada keterkaitan, itu kan sebagai temuan awal. Akan didalami oleh teman-teman Densus 88. Menanggapi temuan kepolisian, mantan Sekretaris Umum FPI menegaskan ormasnya telah bubar. FPI Front Pembela Islam sudah bubar dan atributnya banyak ada di mana-mana. Yang jelas Front Pembela Islam sudah bubar. Terkait hal tersebut kalau masih dicari-cari kesalahannya, nanti kita lihat saja. Yang jelas mereka ini, tersangka ini harus diperhatikan hak asasi manusianya sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2018 tentang terorisme ya. Hingga kini upaya kepolisian dalam memburu jaringan bom Makassar masih berlanjut. Kepolisian menegaskan deteksi dini menjadi langkah dalam mengantisipasi aksi teror. Tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas dugaan keterlibatan FPI dengan rangkaian aksi teror, sudah bergabung bersama kami Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto, dan bergabung bersama kami di studio aktivis Islam Muhammad Iqbal. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Iqbal dan Pak Wawan. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Pak Wawan terlebih dahulu untuk mengetahui dari mana Pak Wawan sebenarnya asal-muasal analisis BIN yang mengatakan bahwa pelaku bom Makassar ini terafiliasi dengan ormas terlarang. Kalau boleh kita sebut, di sini mungkin adalah FPI? Ya, sebelumnya tentu masyarakat sudah paham dari tahun 2015 ada baiat ya, yang di situ juga sekarang sudah banyak beredar gambar-gambarnya di berbagai tempat ya, dan itu terus didalami oleh aparat keamanan. Kemudian kalau mereka dari 20 orang yang ditangkap kemarin, 18 diantaranya memang anggota dan simpatisan dari ormas tertentu ya, seperti itu, dan itu terus akan didalami sampai sejauh mana keterlibatan. Nah, yang jelas kita tidak ingin kecolongan ataupun tidak ingin praduga tidak, tapi secara prinsip nanti pembuktian di persidangan yang nantinya juga akan digelar secara terbuka, di situ akan terungkap seperti apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga kalau persidangan yang bersifat terbuka untuk umum yang ada di situ, nanti semua pihak tentu akan ya dihadirkan, termasuk saksi-saksi maupun juga saksi ahli maupun juga para korban juga akan tersangkanya juga akan ditanya di situ, yang nanti akan terkuak sejauh mana seperti apa peran masing-masing pihak gitu.
Baik, Pak Iqbal, Anda sebagai aktivis Islam, Anda simpatisan atau pendukung dari ormas yang dimaksud ini, atau bahkan mungkin mengenal para pelaku? Secara pribadi saya kontra dengan mereka semua. Namun kalau saya tadi dari pernyataan dari Pak Wawan bahwa kalau misalnya ditemukan misalnya ada FPI yang tadi berafiliasi dengan ISIS, sejauh pantauan saya sangat jauh beda organisasi terlarang FPI ini dengan ISIS, sangat jauh. Jadi Kenapa Anda saya tidak bilang saya setuju jauh? dengan temuan BIN ini maksudnya? Ya, jadi gini Mbak, FPI ini mereka sangat cinta dengan Indonesia, sedangkan ISIS ini sangat ingin menegakkan yang namanya khilafah Islamiyah. Nah, dengan berkiblat dengan Syekh Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan kalau sekarang namanya Islamic State. Kalau ISIS, kalau misalnya untuk FPI itu sangat pengen membuat Indonesia itu lebih berakhlak dan lebih bermoral, gitu, Mbak. Baik, Pak Wawan, saya persilakan untuk menanggapi. Ya, karena begini, di Sudiang itu kan jelas ya, di Baiat di situ menyatakan bahwa dia berkiblat ke ISIS, ya jelas itu. Dan kita rekamannya juga ada di mana-mana. Adapun misalnya nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda, itu hal yang biasa. Dan kita ingin pijakannya adalah bahwa hasil persidangan tentu akan lebih jelas nantinya sampai ke arah mana sebetulnya gerakan ini. Secara prinsip kita tidak ingin teman-teman terseret ke sana. Kita justru ingin semuanya kembali ke pangkuan NKRI, ingin kembali ke ideologi kita. Karena ideologi kita ini tidak mengenal ideologi di luar Pancasila. Kalau misalnya ada ideologi yang mengarah ke di luar itu, maka ini otomatis tertolak. Oleh karenanya kita ingin clear ketika nanti persidangan di 20 terduga itu, kemudian yang 2 kan sudah mati ya, tertembak. Kemudian berikutnya tentu ada penangkapan lanjutan yang sekarang sudah dilakukan. Secara prinsip kita ingin mengembalikan ideologi kita kembali kepada ideologi Pancasila, dan bagi yang lantas berafiliasi kemanapun, maka ini kita ingin supaya kembali ke Ibu Pertiwi, sehingga tidak terseret kepada arus yang pusaran konflik yang akhirnya justru berakhir dengan pemidanaan. Itu yang kita dorong, gitu Pak. Baik ya Pak Iqbal, mungkin kalau kita sebutkan terafiliasi hanya ada oknum-oknum tertentu saja. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar orang-orang ini kemudian tidak terjerumus ke hal-hal yang bisa merugikan? Gini Mbak, di dalam jamaah di dalam jamaah ISIS atau sekarang Islamic State, ini yang sepengetahuan saya itu tidak sama sekali tidak ada tergabung yang dengan namanya FPI, tidak ada. Yang sepengetahuan saya adalah mereka yang tergabung di ISIS itu adalah jamaah Ansarut Tauhid. Ya, itu 90% anggotanya itu bergabung kepada ISIS. 10%-nya itu menolak ISIS, mereka bergabung di jamaah Ansarut Syariah, JAS namanya. Yang kedua, ada namanya yang benar-benar underbone-nya ISIS adalah namanya JAD. Jamaah Ansarud Daulah, benar-benar memang underbone-nya ISIS, dan memang mereka adalah perwakilan daripada ISIS yang ada di pusat, kayak gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia ini ya JAD sebagai perwakilan ISIS, mereka sudah benar-benar memang pernah memproklamirkan, dan pimpinannya memang saat ini masih di NK di Nusa Kambangan. Secara the real mereka sebenarnya sudah mulai melemah Namun ada faktor X ya. Saat ini mungkin Pak Wawan mengikuti teman-teman dari MIT Mujahidin Indonesia Timur yang diafiliasi dengan dulu pimpinannya Santoso. Mereka secara aklamasi mendukung yang namanya ISIS. Ya. Dan MIT ini 2-3 tahun terakhir mereka sudah melemah, dan mereka banyak berhijrah, Pak.
sudah mulai banyak berhijrah ke khususnya di Pulau Jawa, dan mereka sudah mulai membentuk yang namanya MIB. Kota, setahu saya, itu mereka harus punya KTA, FPI, dan kalau misalnya bergabung di bidang jihadnya FPI, dan kebetulan saya kenal sama ketua bidang jihadnya FPI, saya berkali-kali ketemu sama panglimanya dan teman-teman di bidang jihad FPI, itu mereka sama sekali tidak ada pemikiran, tidak ada rencana seperti ISIS yang rencanakan. ISIS ingin memisahkan diri dari Indonesia. ISIS ingin membentuk pemerintah sendiri, tetapi FPI sangat mengindonesia sekali. Mereka menginginkan Indonesia bersyariah, Indonesia lebih berakhlak. Baik. Gitu, Baik, tadi Pak Iqbal sempat menyebut terkait JAD merupakan perwakilan ISIS di Indonesia. Saya ingin tanyakan ke Pak Wawan terkait dengan juga sebelumnya Januari lalu sempat ada penangkapan 20 terduga teroris yang terkait dengan JAD. Apakah ini artinya memang Sulawesi dalam hal ini Makassar bisa disebut sebagai zona merah terorisme di Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu Pak Wawan, usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami di Ini Sore.